Sebelum menyambung, teman-teman jiplak dulu ke kertas ya, bagian badannya dijiplak dulu ke kertas sebagai cadangan ukuran untuk membuat puringnya nanti. Nah, pertama-tama kita akan sambung dulu bagian handle-nya ini. Nah, untuk handle spiralnya ini kita sambung di bagian yang ini ya. Masuk di lubang pertama. Terus ini di motif alpin kedua dari atas. Yang ini yang dikosongkan itu kita masuknya di sini ya. Di motif kedua di sini. Terus lubang berikutnya. Lubang berikutnya lagi. Ini membelah motifnya lagi. Jadi ini kita jahit dengan cara di slip stitch. Terus sudah 3 lubang yang dimasuki, terus naik ke sini ya, ke bagian pinggiran handle-nya. Nah, ini ke atas udah naik 5 kali tusukan. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita ke pinggir lagi ya, ke tengah-tengah. Dan untuk bagian atasnya ini nusuknya di sini ya, di lubang baris terakhir. Bukan di baris SC kelilingnya, tapi di lubang baris terakhir ini yang dimasuki SC keliling sebelumnya. Untuk cara penyambungannya ini, kalau teman-teman yang pernah membuat bobble sling di video aku sebelumnya, ini caranya hampir sama ya, cuma kita tinggal menyesuaikan saja karena ini motifnya berbeda. Nah, kalau sudah sampai ke lubang terakhir, ini dipotong dan keluarkan seperti ini, dilepaskan. Terus si ujung benangnya kita masuk, atau ini masuk di rantai slip stitch pertama dan ambil benangnya. Terus ambil lagi dari bagian lubang terakhir. Nah, ini untuk menyamarkan sambungannya. Jadi seperti terhubung gitu ya, tidak ada sambungan slip stitchnya. Terus ini untuk sisa benangnya diikat di belakang. Nah, jadinya seperti ini. Terus lakukan cara yang sama untuk ujung handle yang satunya ini. Nah, jadinya seperti ini. Terus lakukan cara yang sama untuk bagian badan dan handle yang satunya lagi. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini udah dipasang kedua handle-nya. Lalu lanjut, kita akan sambung dengan bagian alasnya dulu. Untuk cara penyambungan alasnya pun sama seperti kita menyambung bobble sling. Cuma ini beda hitungan. Kita hitung dari sudut sini, dari sudut bawah, sebanyak 16 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya, lubang ini. Terus di bagian alasnya ini masuk di lubang pertama. Jadi ditumpuk seperti ini. Lalu ambil benang,
kita jahit dengan cara di slip stitch juga, sama. Masuk lubang berikutnya, bagian alas juga masuk di lubang berikutnya, terus di slip stitch. Ulangi. Jahit slip stitch di tiap lubang. Nah, ini untuk lebih jelasnya seperti ini ya. Jadi si bagian badannya ditumpuk ke bagian alasnya dan dimasuki setiap lubang seperti pada video. Nah, slip stitch di tiap lubang sampai ke ujung alas. Ya, sampai nanti kita ke sini, ke bagian bawah. Terus sampai ke sini. Ya, jadi mengikuti lengkungan atau belokan bagian badannya. Nah, ini setelah sampai ke ujung alas, lalu lanjut disambung dengan bagian resleting. Jadi langsung saja setelah masuk di lubang terakhir bagian alas, langsung saja masuk di lubang berikutnya bagian badan, dan lubang pertama di bagian resleting. Terus lanjutkan slip stitch lagi di tiap lubang sampai selesai. Nanti sampai ke ujung alas yang satunya ini. Nah, ini udah masuk di lubang terakhir di bagian badan dan lubang terakhir juga di bagian resletingnya. Nah, setelah seperti ini, terus ini dipotong panjang. Tarik. Samarkan lagi slip stitch-nya. Nah, ini slip stitch pertama. Ya. Ambil benang dari di rantai slip stitch pertama seperti ini. Terus ini masuk dari bagian dalam di lubang slip stitch terakhir. Lubang yang dimasuki slip stitch dan membelah rantai slip stitch terakhir. Ambil benangnya. Tuh, jadi ini rantainya menyambung ya. Lalu kita akan membalut ring D dulu. Buat simpul di hakpen. Terus ini buat SC di ring D-nya. Ini aku pakai ukuran 2 cm ya. Untuk ring D-nya pakai ukuran 2 cm. Nah, ini sekitar 7 SC ya. Ini dapatnya 7 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kunci dengan satu rantai. Lalu lanjut ke bagian ini, ujung alas dan resletingnya kita sambung dengan benang yang dipotong panjang tadi. Nah, untuk bagian alasnya ini masuk di helaian pinggirnya, bukan di lubang SC-nya ini, tapi nusuknya itu hanya satu helai saja. Ya, kaitnya satu helai seperti ini. Dan di bagian resletingnya itu masuknya di SC-nya. Lubang berikutnya kita selipkan ring D yang sudah dibalut tadi, masuk di lubang SC-nya. Terus masuk di bagian resleting di lubang kedua. Lubang berikutnya lagi di bagian alas
ring D juga lubang berikutnya, dan bagian resleting juga lubang berikutnya. Nah, setelah bagian resleting ini habis, kita slip stitch di bagian alas dan ring D-nya saja sebanyak 3 lubang. 1, 2, 3. Lalu lanjut lubang berikutnya kita sambung dengan resleting yang satunya lagi. Oke, ini masuk di lubang pertama bagian resleting. Lanjut lagi, lubang berikutnya bagian alas, dan lubang terakhir bagian ring D. Lalu lubang berikutnya di bagian resleting. Nah, ini lubang terakhir di bagian alas, dan lubang terakhir juga di bagian resleting. Tuh, jadinya seperti ini, terus dikunci dengan satu rantai dan dipotong ya. Karena ini udah terpotong sebelumnya, jadi tinggal ditarik keluarkan saja. Jangan lupa dikencangkan ya. Nah, jadinya seperti ini untuk pemasangan ring D-nya. Terus untuk bagian sisa-sisa benangnya ini tinggal dibakar-bakar saja ya. Jangan lupa dikencangkan terlebih dulu. Nah, jadinya seperti ini ya setelah dirapikan bagian sisa-sisa benangnya. Lalu lanjut, lakukan cara yang sama untuk penyambungan bagian badan yang satunya lagi. Nah, ini tinggal dihitung di lubang ke-16 dari bawah sini. Ya, terus digabung mulainya dari ujung alas yang ini. Digabung mengikuti mengikuti lengkungan badannya ke sini, terus lanjut dengan resleting yang sudah terpasang sebelah ini. Nanti sampai ke ujung resletingnya ini ya, sambungkan lagi dengan alas sambil menyisipkan ring D yang satunya di sini. Pokoknya caranya sama seperti yang ini ya. Nah, ini kita tinggal pasang bagian furingnya. Untuk cara membuat furingnya ini sama dengan cara membuat furing bubble sling ya, atau teman-teman bisa pesan atau custom di toko oranye Hizas Raju. Bisa custom ukuran juga ya. Nah, kalau yang ini ukurannya dibuat panjang 20, lebarnya 4, dan tingginya 12 cm. Tinggal dipasang ya. Dimasukkan ke tasnya. Terus dipaskan posisinya. Jangan lupa ini di ujungnya dikunci dulu dengan jarum pentul biar gak gesek. Nah, jika udah dirasa pas ya, ini kita coba dulu sebelum menjahit, coba dulu apakah resletingnya lancar. Jahit menggunakan benang dengan warna yang senada dengan resleting, karena kita akan jahitnya di bagian resleting.
Nah, dijahit biasa saja, dijahit jelujur mengelilingi bagian resletingnya. Nah, ini setelah dijahit bagian furingnya. Jadi udah selesai, kita tinggal pasang tali panjangnya. Dipasang di bagian ring D kiri kanannya. Terus ini kita lihat bagian dalamnya ya. Untuk bagian dalamnya, furingnya itu ada saku dengan resleting seperti ini. Oke, jadi segitu aja tutorial Alpin Sling kali ini. Semoga bermanfaat. Klik tombol jempol jika kalian suka dengan hasilnya, dan jangan lupa di-share ke semua teman-teman perajut lainnya. Follow Hijaz Rajut dan berlangganan untuk tidak ketinggalan tutorial-tutorial terbaru. Kita sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.